Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Salvina, NIM 2518053. Saya dari Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Institut Agama Islam Bukit Tinggi. Tanggal saya mereview 2 Mei 2021. Review jurnal. Yang pertama yaitu judul jurnal. Judulnya Penggunaan Critical Path Method atau CPM untuk evaluasi waktu dan biaya pelaksanaan proyek. Penulis yang pertama ada Ed Chure Siregera, yang kedua Ifiginia. Volume dan halaman 11 halaman tahun 2019, jurnalnya tentang sains dan teknologi. Artikel ini terdiri dari abstrak, pendahuluan, metodologi penelitian, dan hasil pembahasan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama kita masuk ke dalam abstrak. Abstrak di sini saya tandai dengan warna merah dan warna hitam. Warna merah pada bagian abstrak ada dua bagian yang saya tandai, warna merah dan warna hitam. Warna merah terdiri dari latar belakang, dan warna hitam itu sendiri terdiri dari penelitian dan kesimpulan. Critical review. Sebagai laporan penelitian, abstrak seharusnya berisi tentang tujuan penelitian, metodologi penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan yang dilatar belakangi oleh banyak penyimpangan yang terjadi, baik keterlambatan proyek ataupun perbengkakan biaya yang dapat mengganggu pelaksanaan proyek dari awal sampai akhir. Maka, untuk mengatasinya agar proyek dapat berjalan sesuai perencanaan yang diperlukan, metode Error Net Value dan metode CPM dengan cara crashing. Di sini permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah apakah pelaksanaan pembangunan gedung ruang bersalin dan pembangunan instalasi bedah sentral SRUD Ambarawa sudah sesuai rencana. Yang kedua, bagaimana cara melakukan pengendalian waktu dan biaya serta penjadwalan ulang kegiatan dengan menggunakan CPM Critical Path Method. Yang ketiga adalah bagaimana cara melakukan optimalisasi waktu dan biaya pada pembangunan gedung ruang bersalin dan pembangunan instalasi bedah sentral SR Ambarawa. Tujuannya sendiri yang pertama yaitu mengetahui apakah pelaksanaan pembangunan gedung ruang bersalin dan pembangunan instalasi bedah sentral SR sudah sesuai rencana atau tidak. Yang selanjutnya melakukan pengendalian waktu dan biaya serta melakukan penjadwalan ulang kegiatan dengan menggunakan CPM. Yang ketiga, melakukan optimalisasi waktu dan biaya pada pembangunan gedung ruang bersalin dan pembangunan instalasi bedah sentral RSUD Ambarawa. Critical review-nya, apakah pendahuluan sudah pas dengan artikel jurnal ini? Menurut saya belum, karena pendahuluannya terlalu sedikit. Setidaknya, untuk penulisan pendahuluan ada sekitar 10 hingga 20% dari tulisan yang ditulis. Yang ketiga yaitu kita masuk ke dalam metodologi penelitian. Metode penelitian ini kita memulainya dengan penentuan objek penelitian. Sesudah selesai penentuan objek penelitian, kita masuk ke dalam pengumpulan pengelolaan data. Pengumpulan pengelolaan data di sini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama evaluasi rencana dan evaluasi pelaksanaan. Evaluasi rencana ini terbagi lagi ke dalam identifikasi pekerjaan yang belum terrealisasi. Sedangkan evaluasi biaya ini lagi terbagi menjadi identifikasi biaya sisa pekerjaan. Identifikasi antara terrealisasi dan yang belum tersisa pekerjaan itu diatur oleh penjadwalan ulang. Penjadwalan ulang diteruskan oleh analisa kerja CPM dan hasil akhirnya adalah pemilihan hasil optimal. Critical review-nya, apakah terdapat rancangan penelitian yang sesuai dengan tujuan? Menurut saya iya, karena menggunakan data biaya aktual yang dikeluarkan untuk pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Actual Cost of Work Performance ACWP didapat dari kontraktor pelaksanaan. Biaya pekerjaan pada saat pelaporan menurut anggaran budget Cost of Work Performance BCWP didapatkan dari konsultan pengawasan. Biaya pekerjaan yang telah dijadwalkan untuk diselesaikan dalam durasi yang telah ditentukan budget Cost of Work Schedule atau BCWS yang didapatkan dari kontrak kerja pemilik dan rekannya. Selanjutnya kita masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Di sini ada tabel rekapitulasi perhitungan Error Value. Analisis hasil pada minggu ke-22.
Nilai CV bertanda negatif berarti proyek mengalami keterlambatan waktu. Nilai CF bernilai negatif berarti pengeluaran proyek lebih besar dari anggaran rencana. Analisis prestasi progres pekerjaan pada minggu kedua-dua. Nilai SPI kurang dari 1 berarti proyek mengalami keterlambatan waktu dari rencana. CPI kurang dari 1 berarti pengeluaran proyek lebih besar dari anggaran rencana. Setelah diidentifikasi volume dan item pekerjaan antara rencana dan realisasi, selanjutnya dilakukan identifikasi waktu rencana dan realisasi pekerjaan dan perhitungkan waktu rencana pelaksanaan sisa pekerjaan yang belum direalisasikan. Ini pada tabel rekap volume biaya dan pekerjaan sisa terkoreksi. Rancangan penjadwalan ulang sisa pekerjaan dan bentuk network planningnya. Pada CPM ini dibuat 5 lintasan, yaitu pekerjaan penutup lantai, pekerjaan sanitasi, pekerjaan imitasi air, pekerjaan elektrikal, dan pekerjaan yang lainnya, dan pekerjaan lift. Ini adalah tabel jaringan CPM. Teman-teman juga bisa lihat ini tabel CPM. Ini adalah jaringan CPM. Menentukan jalur kritis dapat dilakukan dengan cara mengetahui nilai IIT dan LET dengan suatu kegiatan. Yang pertama, perhitungkan ke depan untuk menghitung EET. IITJ sama dengan IITI ditambah DIJ. Yang kedua, perhitungkan mundur untuk menghitung LET. Rumusnya LETI sama dengan LETJ kurang LIJ. Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa dari perhitungan di atas, maka diperoleh kegiatan kritis pada kegiatan-kegiatan yang pertama finishing, electrical, instalasi air, gas medik. Yang selanjutnya pekerjaan dengan percepatan. Pekerjaan finishing menyediakan bobot 7,75%. Di dalam perencanaan ini akan dipercepat pelaksanaannya menjadi 14 hari kerja. Sedangkan untuk pekerjaan elektrikal menyisakan bobot 13,78% dan direncanakan akan dipercepat menjadi 14%. Pekerjaan instalasi menyisa 3,91% dan direncanakan akan diselesaikan dalam 7 hari. Tabel jaringan kerja CPM dengan percepatan. Ini adalah tabelnya. Kesimpulannya adalah realisasi pekerjaan pembangunan gedung-gedung ruang bersalin dan pembangunan instalasi bedah sentral SD Ambarawa belum sesuai direncanakan yang ditinjau dari segi waktu mengalami keterlambatan sebesar 1,481%, sedangkan biaya realisasi menggunakan dana sampai 22 minggu sebesar 9.380 dari perencanaan yang telah menghabiskan biaya 892.761.0729 yang berarti pengurangan lebih besar dari anggaran. Setelah dilakukan penjadwalan ulang, menggunakan percepatan diperoleh waktu optimum 28 minggu dari waktu perencanaan 29 minggu didapat efisiensi biaya sebesar 2 juta sekian. Untuk pekerjaan dipercepat dengan menambah jam lembur kerja dengan shift dan 12 juta untuk pekerjaan. Pekerjaan yang dipercepat dengan menambah jumlah pekerjaan yang menggunakan kerja shift yang didapat pada percepatan pekerjaan finishing, sedangkan pada pekerjaan elektrikal dan instalasi air cukup dilakukan percepatan. Sekian review jurnal dari saya Raden Safina mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.